Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku para pengurus dan jamaah salat subuh Masjid Muhammadiyah Miftahul Jannah yang saya cintai dan saya muliakan. Saya akan melanjutkan pelajaran yang diamanahkan kepada saya di masjid ini, yakni dengan tema yakni at-tauhid, mengesahkan Allah baik itu dalam rububiyah, uluhiyahnya dan juga asma dan sifat Allah. Jamaah rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa apabila kita ingin mengetahui sesuatu hal, maka kita harus mempelajari dan memahami hakikat hal tersebut. Atau yang kedua, dan kita juga mengetahui hakikat dari lawan daripada hal tersebut. Dari situ kita akan mengetahuinya. Oleh karenanya, apabila kita ingin mengetahui hakikat dari at-tauhid, maka kita mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita harus mempelajari lawan daripada tauhid itu. Betul? Apa lawan tauhid ibunda? Syirik, asyirku billah. Itu lawan daripada tauhid. Apabila kita ingin mengetahui yang namanya sunnah, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mempelajari dan memahami lawan dari sunnah itu. Apa itu? Al-bid'ah. Apabila kita ingin mengetahui yang namanya ibadah, pengabdian kepada Allah, kita harus mempelajarinya. Apa itu ibadah, macam-macam ibadah, syarat diterima ibadah. Sekaligus juga kita mempelajari lawan daripada ibadah. Apa lawan daripada ibadah, ayah anda? Maksiat, dosa. Kita mempelajari. Oleh karenanya para ulama, mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang dua hal itu. At-tauhid, para ulama yakni telah memberitahu kepada kita tentang hakikat yang namanya at-tauhid itu. Dan tadi sudah kita katakan lawan tauhid itu syirik. Dan cabang daripadanya adalah syirik itu ada dua, kata para ulama. Dipelajari dari Quran, dari hadis, ternyata syirik itu ada dua. Yang pertama syirik akbar, syirik besar. Apabila seseorang melakukan syirik akbar, seorang muslim, lalu dia sudah tahu, ada yang memberitahunya, itu syirik itu. Dan dia paham
Paham nih, benar-benar paham, nggak ada lagi syubhat, nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi kesalahan, dia udah paham di sini. Lalu dia melakukannya itu bukan karena dipaksa atau terpaksa, dia melakukannya senang hati, nggak ada yang melarang dia, nggak ada yang nyuruh dia kerja. Maka dia sudah terjerumus kepada syirkun akbar, syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Karena itu menghilangkan at-tauhid, hilang jadi tauhid. Di Quran diceritakan banyak siapa yang melakukan kesyirikan, hapus amalnya itu, gak ada manfaatnya, sia-sia. Tauhid itulah yang membuat amal kita diterima. Yang kedua, syirik asghar, syirik kecil. Dia tidak sampai kepada syirik akbar tadi. Tapi ini pun buruk. Walaupun dia syirik kecil, masuk dia ke bagian dosa-dosa besar. Bisa bedain ya. Syirik kecil tapi dia masuk dosa besar. Syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Tapi walaupun syirik kecil, masuk dia ke dosa besar. Kenapa? Karena syirik kecil itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Sama seperti sholat. Sholat itu ada yang membuat dia batal sholat itu. Sepakat? Ada nggak hal-hal yang membuat batal sholat itu? Ibunda, sepakat? Bahkan tidak sah sholat itu misalnya. Misalnya lagi sholat, buang angin, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, batal sholatnya. Tapi ada yang apabila seseorang mengerjakan itu, mengurangi kesempurnaan sholatnya itu. Banyak bergerak dan sebagainya. Mengurangi itu, nggak usuh. Harusnya 100, jadi cuma 50. Makanya kata Nabi, ada orang yang sholat tuh ada yang dapat 100%, ada yang 3/4, ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang tidak dapat apa-apa dari sholatnya. Kok bisa Ustaz? Lah iya. Sholat yang tidak tumakninah, tidak dapat apa-apa. Nah, kita kembali ke tadi itu. Jadi syirik ya ini terbagi dua, syirik akbar, syirik kecil. Dan kita akan mempelajari itu, oleh karenanya judul atau tema kita pada pagi hari ini yakni babun minasyarqi lubsul khalqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'i. Bab termasuk syirik memakai kalung, memakai benang dan sejenisnya, jimat untuk atau guna mengusir atau menjadikannya sebagai penangkal mara bahaya. Babun minasyirki, kata min di kalimat ini yakni bermakna sebagian, tidak semuanya. Nanti kita bahas tab'idiyah, yakni apa yang akan kita sampaikan pada bab ini, yakni sebagiannya itu dari syirik, yakni mengenakan kalung, benang dan yang sejenisnya itu, seperti ikatan kain, ada kain yang diikat ya, jimat berupa besi dan sejenisnya itu, yakni benda-benda yang kadangkala dipakai, dikenakan di badan, di kaki, di tangan, di leher, di perut, atau yang digantung di rumah, di pintu, di jendela, di bubungan, ya, di mobil, di kaca spion, di mana itu? Atau yang ditaruh, digantung, diikat di anak kecil, bayi, ya, dan yang semacamnya, sejenisnya.
di dompet. Ayanda ada nggak nyimpan tuh? Tobat Ayanda masih nyimpan jimat di dompet itu. Itu masuk itu. Nggak ada Ustaz, cuma ada ATM aja. Jimat modern, nggak ada terlarang itu ya. Itu bukan jimat yang dia. Kalau di Indonesia itu macam ragam itu. Indonesia ini itu loh. Jadi kalau di Indonesia ini saya sebutkan di sini ya. Ini saya cari itu dari buku-buku, dari internet saja. Tidak semuanya, mungkin banyak, puluhan, mungkin ratusan ini. Ini macam-macam jimat di Indonesia ini. Tamu tuh tali pocong. Jadi kalau ada, ini saya sampaikan bukan untuk diamalkan ya. Jadi kalau ada orang di mayat tuh, tali pocong dipaling, dicuri, dibongkarnya itu apa? Kuburan itu dimbeknya tali itu katanya untuk kebal, untuk hipnotis orang tali pocong. Itu setan ini. Ada namanya lagi tuh pring petuk. Ada orang Jawa sini. Sopo? Tahu pring petuk? Tahu ya Mbak Yu? Bude tahu ya? Pring petuk itu bambu petuk. Jadi kalau bambu biasa itu kan luasnya kate. Nah itu bambu petuk tuh yang sebuah tuh dia ngadap ke bawah. Jadi kan kalau semua ruas bambu itu kan kate. Nah yang ikut agak lain. Yang di bawah gade kate, yang di ate ngadap ke bawahnya seceko. Nah itu banyak itu. Khurafatnya itu, keyakinannya itu. Kalau ruas bambu yang 2 cabang itu rantingnya berhadapan itu untuk penglaris. Innalillahi. Jadi kalau ada pedagang yang nyari itu bambu betuk itu. Ada lagi yang keempat bulu perindu. Jadi bulu perindu itu sehelai rambut atau bulu atau segumpal atau apa itu. Itu dari hewan biasanya. Itu kalau dari ada burung enggang, kalau dari tumbuhan itu ada sejenis akar apa kayak hijau. Jadi dia tuh kalau ditaruh kadang dia bergerak-gerak dewe. Tapi saya tidak tahu penjelasan ilmiahnya nanti saya. Tapi diyakini itu, ya ini apa itu untuk pelet, daya tarik, pengasihan. Itu di Indonesia itu ya. Kalau orang di Cina ada juga, Ustaz. Ada. Jadi masing-masing daerah, masing negara itu beda-beda pula. Di Cina ada tuh. Nah, kita kok ngikut-ngikut pula tuh. Di Cina tuh ada namanya patung katak. Biasanya orang-orang Cina tuh di meja itu ada katak. Itu diyakini atau patung kucing, itu menarik rezeki. Ada kucing yang caiko-caiko kan? Itu diyakini menurut keyakinan mereka, akidah mereka itu. Atau bambu kuning. Banyak. Atau duri salak. Duri salak ya. Atau tapal kuda. Nah, itu nolak bala itu. Taruh di depan pintu. Nah, kalau di Bengkulu ada tak? Ada. Jadi ada itu berupa, kalau yang Amri tahu tuh, saya bertanya, saya pelajari, saya baca buku apa. Ada itu untuk nolak bala, supaya tidak kesambet, untuk bayi, untuk anak-anak tuh ada dulu sebutannya tuh penangkal di Bengkulu kok. Yang pertama itu lipatan kain berisi rajah. Rajah itu tulisan-tulisan yang tidak bisa dibaca kadang. Nah, dari Arab atau dari bahasa lain itu merah raja. Jadi terbuat dari potongan kertas atau kain yang berisi tulisan yang dilipat, dibungkus, lalu dikalung atau disematkan pakai peniti di baju anak atau bayi. Itu raja itu. Biasa dibungkus, ditulis oleh dukunnya atau oleh Pak Lebaynya atau siapalah.
Nah, itu dibuka, dibungkus, dijahit, ditaruh di bayi itu, di lehernya atau apa. Ada lagi yang namanya, yang kedua tuh gelang bangle atau jerangau. Wah, ribut ibu-ibunda. Tahu ya ibunda ya? Tak boleh lagi ibunda kalau pernah melakukan itu taubat nasuha pada Allah. Kalau ada keluarga kita kasih tahu itu syirik itu. Itu ada gelang bangle atau jerangau. Apa itu? Dia tuh berupa ramuan tradisional, kayak umbi ya, umbi tahu umbi ya. Umbi ada yang namanya umbi bangle atau jerangau itu. Ada tisu dah. Itu. Ya, jadi bangle itu tumbuhan herbal. Nah, itu masih keluarga jahe-jahean. Ibunda tahu tuh. Ada jerangau tuh, dia tumbuhan mirip rumput tinggi. Nah, ya dirangkai, pakai benang, biasanya 3 warna, jazakallah. 3 warna, ya, merah, putih, hitam. Dibuat juga tadi tuh jadi gelang di tangan, di kaki bayi. Nah, itu dipercaya untuk nolak bala itu bayi itu supaya tidak diganggu oleh kuntil bapak itu. Kuntil bapak, kuntil anak. Nah itu ya. Nah yang ketiga ada tuh kalau Bengkulu kok mantra cita namanya. Ayah mana dia tahu? Tidak tahu di Bengkulu mana tuh. Itu dibuat dari rambut ibunya, rambut emak itu. Jadi ditarik rambut emak itu waktu anaknya sakit, lalu rambut itu dibakar, supaya baunya itu aroma itu dihirup oleh anak, diyakini itu sebagai penolak bala. Semuanya itu nggak boleh, melarang, haram, syirik. Kalau di Arab ada juga orang Arab, makanya saya bilang tadi, orang Arab itu punya keyakinannya banyak juga, beraneka ragam itu, ada gelang, ada benang, dan yang sejenisnya itu. Makanya disebut tamimah, jimat. Dia yakin orang Arab itu, zaman Nabi, mungkin sampai sekarang banyak tukang sihir. Siapa yang gantungkan benda-benda itu benda itu diyakini punya pengaruh, mendatangkan manfaat. Wah itu. Pada tak makar saya itu. Manfaat. Kata almarhum Asmuni, manfaat. Dan menolak mudarat. Diyakini benda itu. Yang belum terjadi, yang sedang terjadi. Nah, ini bahaya ini. Karena kalau seseorang meyakini betul benda-benda tadi, berarti dia bertentangan dengan keimanan kepada takdir. Nah, kenapa itu disebut syirik kecil, syirik akbar? Karena hati orang yang punya itu tergantung kepada apa? Benda itu. Dia yakin itu akan mengusir bala atau mendatangkan manfaat, usir bahaya. Sehingga orang yang yakin dengan itu, dia tidak pede. Sama kayak bapak-bapak tadi, dia biasa naruh lempengan logam jimat dia di dompet. Suatu ketika dompet atau lempengan jimatnya tertinggal di rumah. Betul lah ayahnya. Itu berarti dia udah tergantungan dengan jimat tadi itu. Syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Jadi siapa yang meyakini suatu hal sebagai penyebab yang hal tadi itu, benda tadi itu, kalau dia benda, tidak ada dalil dari syariat atau tidak ada bukti yang benar-benar nyata punya pengaruhnya secara ilmiah, misalnya dari dokter. Kalau yang ilmiah itu kan, misalnya mana jimat mama tadi misalnya disebut dulu, apa mak? Apitson tadi itu, itu memang mengandung manfaat. Karena apitson itu kalau ditaruh dioles di mana, jadi dingin, panas. Atau obat, orang sakit kepala minum satu obat
Atpola namanya apa? Bodrek. Zaman saya dulu ada bodrek tak? Masih ada tak bodrek itu? Bodrek sih. Ah itu memang ada ininya. Tapi kalau kayak lempengan logam tadi itu mana ininya itu? Makanya seorang mukmin itu dia harus berakal. Afala taqilun, kau tak pikir apa ini manfaat. Jadi bisa bedakan ya. Kalau gitu Ustaz, apa tak boleh saya bawa parang ke hutan? Boleh. Keris Ustaz boleh. Karena itu senjata bukan jimat. Ya. Kecuali kalau dia meyakini itu sebagai jimat. Bukan untuk nebas apa? Semak. Bukan. Ini mengandung kekuatan. Ya. Hah? Ya, sehingga dia udah pede tadi itu. Balik lagi ke rumah ke ibunda tadi kan. Ngapa? Aku jimat kamu tadi tinggalan. Itu nggak ada bos itu. La ilaha illallah. Hah? Supaya bos nurut dulu. Enggak ada itu. Mati ya kamu. Tapi kita perlu tahu ini ya. Dia sebagai perantara syirik kecil. Dia meyakini Allah yang ini. Tapi dia pakai perantara tadi tidak ada syariat. Kalau perantaranya sebagai syariat kayak obat tadi itu perantara juga. Tapi nggak syirik. Atau bisa bedain ya pisau tadi itu. Dia untuk senjata dia kalau ada hewan atau apa. Itu bukan termasuk. Tapi kalau yang benda-benda tadi itu nggak ada itu. Syirik. Tapi kalau dia meyakini nian kayak benda-benda tadi, gelang tadi, benang tadi, bukan sekedar penyebab, tapi benar-benar dia memang memberi manfaat, mendorong, itu syirik besar. Paham? Bisa bedain ya ibunda ya? Ini pelajaran agak rumit. Kalau itu hanya penyebab syirik, tapi kalau benar-benar benda itu yang dia yakin, keris itu yang punya kekuatan magis, wah apalah. Masya Allah. Banyak. Ini nanti episode akan datang saya akan bahas itu, termasuk ada kebiasaan kita di Bengkulu ini. Sehingga muncul hurupat-hurupat tuh, wih, padek nian keris gaya itu, ini ditaruh tegak, jinnya yang megang. Bukan, itu bisa jelas secara ilmiah. Itu para empu itu, dia buat secara ilmu fisika atau fisika ya. Itu memang ada itu sehingga benda itu dibuat sedemikian rupa, dipunya keseimbangan. Jadi waktu ditaruh tuh berdiri dia. Keseimbangan kanan kiri depan belakang atas bawah itu. Bukan karena ada jin yang megangnya atau apanya. Banyaknya itu. Batu merah derima bersinar, bukan, memang dia batu tuh. Memang ini ada warnanya. Di Bengkulu apa batu apa namanya? Red apa tuh? Red laprisio. Saya lihat masjid ini waktu pakai cincin. Kayaknya saya bentar lagi ada dikasih hadiah cincin. Begitu ada. Kayaknya Amri bakal, saya ada beberapa jamaah ngasih Ustaz, hobi cincin juga. Lupa tadi pakai cincin. Kalau tidak saya nak caiko juga. Itu ada itu. Bukan ada karena ada ini. Enggak, memang dia memang secara ilmiah, secara fisika atau memang ada mengandung itu. Bukan karena ada jinnya. Nah jadi itu bisa dia menjadi apa? Syirik akbar, syirik besar itu. Oleh karena dalilnya mana Ustaz? Ikut dalil. Kita sebutkan. Yang pertama firman Allah, kata Allah, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, maka buktikanlah kepadaku apakah sesuatu tadi itu yang kamu seru, yang kamu harap kepada selain Allah itu. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku,
Apakah mereka mampu menghilangkan kemudaratan itu? Apakah benda-benda tadi itu mampu menghilangkan mudarat, mendatangkan manfaat? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah benda-benda tadi itu mereka mampu menahan rahmat itu? Qul, katakanlah, hasbi Allah. Nah, ini zikir yang bagus nih bunda. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini bagus nih bunda yang rajin. Bagus. Cukup bagi Allah, bagi kita. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Az-Zumar ayat 38. Ya. Jadi ini metode Al-Quran ya. Jadi menjadikan satu wujud dari tauhid rububiyah yang diakui oleh kaum musyrikin. Padahal nggak ada. Mendatangkan rezeki itu Allah, bukan patung apa tadi, kucing tadi itu, atau katak tadi itu, bukan. Dia jadi buat, dibuat oleh manusia. Apa mereka nggak berpikir? Kenapa dia meminta kepada yang itu dibuat oleh dia sendiri, lalu dia minta rezeki kepadanya itu? Masya Allah. Al-Kebuyan. Iya. Jadi firman Allah tadi tad'una, yakni mencukup doa masalah dan doa ibadah. Jadi doa itu ada dua. Doa persoalan, kita minta ya Allah, minta ini ya Allah, minta itu. Itu doa permasalahan. Doa permohonan. Ada yang namanya doa ibadah. Dan secara umum orang yang banyak berdoa itu berarti dia banyak melakukan ibadah. Nah, kaum musyrikin mereka melakukan keduanya itu. Dia minta kepada benda-benda tadi, jimat-jimat tadi itu. Nah, itu beragam itu ya. Banyak, saya sudah katakan bahwa setiap suku, setiap tempat, setiap bangsa punya masing-masing itu. Nah, kita tuh. Nanti saya kasih contoh di pertemuan yang akan datang tuh yang khurafat atau mantra. Kalau dalam bahasa Arabnya itu apa? Ruqyah. Ruqyah itu ada dua. Ruqyah yang boleh, ada yang ruqyah yang syirik. Nah, itu pembahasannya nanti. Ini kita sedang membahas tentang ya ini jimat itu. Sebagian mereka beribadah bahkan kepada Nabi, pada Rasul, pada orang soleh. Ada juga yang kepada mintanya itu kepada malaikat. Dan yang lebih menyedihkan lagi kepada orang mati, kepada penghuni-penghuni kubur itu. Di Indonesia ini kan banyak kubur-kubur yang laris. Minta-minta pada penghuni kubur. Padahal yang butuh itu penghuni kubur itu. Penghuni kubur itu yang butuh doa dari kita. Jadi kalau mau minta, tidak boleh kita minta itu dengan perantara. Minta langsung sama Allah. Subhat mereka itu. Mereka melontarkan surat. Itu kan kata kau. Kita itu diumpamakan dia. Kalau kita mau ada presiden, kita tidak bisa langsung. Kalau kini kita harus lewat Teddy. Ya ini perantara dia, dianggap sebagai perantara. Berarti dia nyamakan presiden kayak Allah beda dengan presiden. Allah nggak butuh pakai perantara dalam doa. Langsung iyyaka na'budu, padamu aku menyembah, padamu minta langsung sama Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, minta sama aku langsung, kapan saja, di mana saja. Gak perlu pakai perantara orang yang sudah mati itu. Jadi subhat itu bisa terbantah. Ya ini kalau mau ketemu presiden harus lewat sekretaris. Enggak juga. Ada orang yang tidak perlu pakai itu, ketemu dengan presiden bisa dibantah juga itu. Betul tak? Ya. Siapa ibunda contohnya? Ya bininya, anaknya, atau pembantunya, menteri, tidak perlu lagi pakai, langsung aja dia ketemu. Halo bro, kawan dia waktu pendidikan,
Jadi subhat itu bisa terbantah. Langsung aja gitu. Ngapain kita pakai perantara-perantara tadi? Apalagi perantara tuh benda. Benda tuh yang dibuat oleh manusia pakai tangan. Keris tadi itu dibuat oleh kita. Apa bedanya dengan Namrus dan kaumnya itu ketika mereka berkata minta-minta ke patung itu, lalu patung itu dipangkas habis oleh Ibrahim, hancurkan, tinggal satu patung besar, ditaruhlah pahat kampak itu di leher itu. Lalu pagi-pagi ribut Namrus kaumnya. Siapa yang hancuri Tuhan kita nih? Diselidik oleh Badan Intelijen Negara. Rupanya aku nengok Ibrahim masuk pagi malam. Dia panggil Ibrahim. Gila kau nih Ibrahim. Kata dia. Karena Ibrahim waktu ditanya, siapa? Bukan aku, kata Ibrahim. Yang ngancurin kawan, itulah patung yang gedang yang megang apa? Yang megang kapak. Itulah yang bunuh kawan-kawan yang ngancurin. Kata Uyan kau nih, kata Namrus. Enggak kau nih, mana bisa lah dia bergerak. Wah, kata Ibrahim, inilah dia. Jadi jidal debat Nabi itu hebat. Kata Ibrahim, kamu ngecek aku gilo. Mana yang lebih gilo? Aku apa kamu? Aku ngecek baru sekali hari ini ya ini apa? Patung yang gedang itu yang hancuri kawannya. Kamu tuh tiap hari, tiap saat minta sama dia. Yang kata kamu tadi tidak bisa buat apa-apa tadi, bergerak aja tidak bisa. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam orang kafir. Namrus terdiam. Terdiam, tidak bergerak. Bantahan telak. Tidak. Tak bisa lagi dia. Tapi memang Namrus itu manusia yang sombong, sama seperti Fir'aun. Dibakarnya Nabi Ibrahim. Jago Nabi Ibrahim. Pandai dia mendebat itu. Sehingga tidak bisa lagi menjawab hujah. yakni dalil yang dikemukakan oleh Ibrahim alaihissalam. Memang nggak bisa ngapa-ngapa patung. Patung-patung yang mereka sembah orang-orang kafir. Apa yang sudah berbuat? Kita yang kita sembah itu Allah. Yang kedua, dari sahabat Imran bin Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatu min safrin faqala ma hazihi qala min alwahinati faqala inzi'ha. Ini lihat Nabi ini, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahanan fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahat abadan. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi. Nabi SAW pernah lihat orang laki-laki pakai gelang dari kuningan, bahan kuningan. Lalu dia nanya Nabi, mahazi, apa ini? Apa yang kau pakai ini? Apa yang di tangan kau ini? Jadikan gelang ini. Kata laki-laki tadi, ini penangkal penyakit. Penyakitnya namanya al-wahina. Lalu kata Nabi, lepas, buka ini, buka. Karena ini tidak akan menambah untukmu kecuali kehinaan. Kalau kau mati, kata Nabi, dalam keadaan kau masih pakai gelang itu di tangan kau, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini dikeluarkan Ahmad, sanadnya diterima. Jadi ini perkataan beliau ini, mahazi, ini pengingkaran keras. Jadi ibunda, kalau ada kemungkaran kita wajib langsung kalau kita sanggup. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, kamu cegah langsung. Kalau kamu punya kemampuan, kalau tidak sanggup, fabilisani dengan mulut. Kalau tidak sanggup, dalam hati aja doakan. Tidak setuju. Saya terbiasa itu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkunjung ke saudara. Lalu ada anak bayi balita.
Dia pakai gelang tadi. Lalu saya langsung berkata, apa ini? Gak tahu, yang kebetulan lah ngaji yang ini. Itu dari keluarga sebelah, besan tuh yang nyuruh. Aduh, gak boleh. Itulah kami bilang ngece. Jadi kadang jadi dalam rumah tangga itu problema juga ya. Yakni antara suami istri atau sama besan. Yang suaminya keluarganya lah ngaji, nah itu belum ngaji. Bentrok lah itu kan. Wah, pakai itu katanya. Itu syirik itu. Nah, coba ya. Tapi maksud saya, setiap ada kemungkaran itu kita wajib gitu cegah. Sekecil apapun. Jangan kita anggap remeh. Nabi pernah lihat anak kecil, anak kecil makan kayak gitu. Lalu anak kecil tuh makan, biasa anak kecil kan, makan tangan kiri, makan di. Lalu kata Nabi, ya gulam, fakul samillah, fakul biyaminik, fakum mimma yalik. Kata Nabi, wahai anak kecil, makan tuh sebutlah bismillah, makanlah pakai tangan kananmu dan makanlah apa yang di dekatmu. Ya ini maksudnya bukan berarti kita tidak boleh gembel, jauh bukan. Jangan ganggu. Lihat Nabi langsung tegur anak. Padahal anak-anak, karena itu kemungkaran. Inilah tidak ada makan pakai tangan kanan. Lihat Nabi. Jadi ibunda jangan biasakan, ibunda membiarkan. Kadang kala anak kita itu berbuat salah tuh karena kita juga tidak tegur. Anak itu dibiarkan balik jam 2 malam, anak Tino. Kayak ibunda nanti bisa masuk neraka kalau biarkan itu. Dia di akhirat dia, kau ngapu kau bergaul bebas sampai terjadi. Mak aku tidak pernah negur aku ya. Bapak aku juga gitu. Padahal bapaknya rajin ke masjid, emaknya juga rajin taklim. Karena dia nggak negur. Jadi yang namanya sayang kepada anak itu, ya ini salah satunya adalah menegur dia kalau salah. Bukan biarkan dia. Ya Allah, itu mendidik dia seperti itu. Yakni menegur dia kalau salah, jangan dibiarkan. Sebagian anak itu berbuat salah itu karena orang tuanya udah negur. Sebagian orang tua nggak paham makna sayang itu macam mana. Anaknya laki-laki dibiayainnya tiap hari, tiap saat main masak-masakan, main tino-tinoan. Jadi anaknya banci. Kau tuh lanang. Akibatnya karena dibiarin. Itu tadi. Saya ngasih contoh orang latah itu kenapa? Latah tuh. Ya karena itu dibiasain. Dikejutin. Bukan diajar dia. Supaya jangan latah dibawa berobat atau apa. Kita malah mendukung. Jadi latah parah dia jadi. Ya kan? Betul lah. Karena dibiarin. Sama seperti anak kecil itu disap. Kenapa disapi ibunda? Kalau tidak disapi, nyusu terus sampai gedang. Sampai gedang kan ada tuh anak-anak. Nauzubillah min dzalik, saya pernah nonton di mana daerah mana saya sebut. Lalu jangan masih mimik kemaknya. Innalillahi. Nah itu pembahasan beda ini. Jadi ingat tadi, langsung Nabi tegur. Apa ini? Jadi kalau gitu apa di tangan kau? Kita juga tuh kalau ada apa ini kalau keluarga gitu, apalagi kita punya kekuasaan, kita anak tua, paman, ini ponakan, apa itu yang udah ada itu tentu bukan pakai golok atau pentungan dengan suara yang meninggi, kumis melintang, mata merah, gigi nyeringai, bukan. Tentu dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada orang itu dengan hikmah, dengan baik. Dengan ajaran yang baik. Oh itu ya om. Oh itu bang. Oh itu ya dam. Iya udah boleh. Nah, kita dua lagi ya. Ada dua hadis lagi nih. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wad'ata fala wada'allahu lahu. Siapa yang gantungkan jimat, semoga Allah tak memenuhi keinginannya. Siapa yang gantungkan wada'ah, semoga Allah tak memberikan dia ketenangan. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang gantung, yang make jimat tamimah tadi, dia syirik. Dia sudah melakukan kesyirikan. Nah, ini hadis yang terakhir dari
Hatim riwayat dari sahabat Uzaifah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal khumma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Nabi nengok ada laki-laki sama kayak tadi itu, ada benang di tangannya itu untuk penangkal panas demam. Langsung beliau putus benang itu. Langsung beliau baca firman wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka, kata Nabi, tidaklah beriman kepada Allah tetapi mereka mencampurkannya dengan syirik. Ini ada di surah Yusuf ayat 13 tadi itu. Jadi ada alasan dia, yakni yang namanya benang tadi itu untuk ngusir apa? Panas tadi. Pak, ini nggak ada ilmiahnya. Kecuali kalau benang itu memang ada memang. Dulu mertua saya itu ada ikut kayak MLM apa? Ada jual apa? Kayak itu memang ada penyelidikan ilmiahnya. Dia mengandung apa gitu. Bukan aura, bukan apa, memang dia memancarkan apa? Radiasi apa gitu. Memang ada ilmiahnya, bukan karena yang seperti ini gitu. Ya. Nah, itu. Jadi ini masuk bab langsung diingkari oleh Nabi itu. Nabi langsung bacakan ya ini ayatnya tadi, ini syirik ini. Oleh karenanya saya ingin mengajak kita semua dalam kehidupan sehari-hari, jangan kita biarkan apalagi yang namanya kesyirikan itu ya ada di rumah kita, di kita, jangan kita biarkan. Kita muslim, ini negeri muslim. Kalau mereka yang di luar Islam, orang kafir, orang muslim, biarkanlah mereka. Ya, memang mereka itu menyembah patung, berhala dan jimat-jimat. Jadi seorang muslim tidak. Kita hanya meminta kepada Allah. Adapun ikhtiar sebagai perantara yang syar'i, boleh saja. Parang tadi itu untuk nebas apa itu, insya Allah itu termasuk yang dibolehkan. Barangkali cukup. Ada yang ingin, silakan ayahanda. Tonton. Ya. Yang menurut ini dia menggunakan asmaul husna. Orang itu misalnya hatinya keras dengan nasihat itu amalkan hatinya bisa lunak. Apakah itu termasuk? Jadi pertanyaannya adalah seseorang dia membacakan bacaan-bacaan yang diambil dari Quran, dari hadis, yakni dengan maksud salah satunya adalah yakni melembutkan hati orang itu. Yang pertama, dia harus ada dalil dari hadis Nabi bahwa memang baca ini kata Nabi kalau kau ingin menaklukkan hati orang. Kalau ada dalilnya silakan. Misalnya Doa penunduk. Misalnya ini, waktu Nabi Musa mau bertemu dengan Fir'aun, itu ada di Quran, surah Toha. Nanti ayah anda periksa lagi ya. Surah Toha, surah 20 ayat 25 sampai seterusnya 28. Itu ada diajar oleh Allah. Rabbis rohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya kan anda? Itu sering dibaca ustaz-ustaz juga. Rabbi ya Tuhanku, rohli sodri, yakni lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, yakni ringankan ucapanku. Nih aku akan menyebut sesuatu yang besar kepada Fir'aun. Yafqahu qawli, mudah-mudahan dia bisa paham. Dan maka Allah mengutus yakni Musa dengan kawannya sepupunya Harun. Kenapa? Menurut cerita Musa itu dia lidahnya tuh apa? Pelat apa? Cadel. Katanya ini saya belum meriksa secara rinci apakah riwayatnya itu sahih. Katanya sih dari kabar Israelia, yakni ketika waktu kecil Nabi Musa itu disuruh, ini bahaya ini, Nabi Fir'aun itu sudah tahu Nabi Musa ini bakal jadi ini. Kau tes lah itu, kata istrinya,
Asia, tes aja. Musa itu tidak akan ini, dia tuh ini. Suruh milih antara apa kue, ya kue atau api itu. Oleh Musa dipegang, jadi makannya sempat sehingga lidahnya terganggu karena makan. Tapi cerita itu saya nggak tahu apa dia sahih atau enggak. Tapi intinya Nabi Musa itu ada kekurangan dari makanya Harun lah yang menjadi istilahnya itu penerjemah, penjelas itu. Makanya tadi ayatnya Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Jadi sebenarnya boleh. Makanya yang kedua, pertama tadi harus ada sumbernya. Ada nggak dalil Al-Quran? Ada hadis. Yang kedua, jangan kita membuat sesuatu yang nggak ada ininya. Bahasa ininya bid'ah. Apalagi ada campuran-campuran lain tuh bacaan tuh yang nggak bisa diketahui. Nyampurkan asmaul husna dengan apa? Bahaya. Jagat niro jagat geni, segoro giro segoro ini. Ya. Apa tuh? Mau ngadap ini. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mau diterima di perusahaan nih. Aku mau tes masuk akabri apa? Mudahkan ya Allah. Rabbis rohli sodri. Iya, boleh. Lalu dia berdoa, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Boleh ya. Tapi itu tadi ada nggak ininya? Pertama, ada nggak dalil secara ininya umum atau khusus? Kemudian bacaannya itu sesuai syariat. Jangan nyusahin kau baca ini asma ini 6.666 kali. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Susah. Macam mana nak pastikan 6.000 benar 6.000? Bisa salah pencet banyak. Kalau 6 kali bisa itu. Itu yang padahal zikir yang ditentukan itu setahu saya, sependek ilmu saya ibunda, zikir yang ditentukan jumlahnya itu di nas Quran itu paling banyak 100. Makanya tasbih yang om pakai itu kan jumlahnya 100. Kalau lebih dari 100 itu payah. Oleh karenanya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah dengan lisan, sebut Allah itu sebanyak-banyaknya, yakni tidak usah dihitung-hitung. Iya. Jadi keibadah zikir lisan yang tidak ditentukan jumlahnya, tidak usah kita tentukan sendiri, baca segini, tidak usah. Kecuali kalau Nabi misalnya baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, habis sholat itu 33. Nah itu memang ada hadisnya dan itu mudah. Tidak pakai tasbih juga bisa. Atau la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Baca 100, ada yang baca 10. Itu mudah. Tapi kalau tadi gitu ayahanda paham ya? Hah? Tidak, kan dia minta sama Allah. Tapi bacaannya sendiri, itu harus ada ininya. Dan kita tahu. Dan harus dari bahasa Arab yang terang. Jangan tercampur-campur tadi itu. Oke. Kan ada tuh. Di tiap daerah, nanti kita bahas tuh. Itu masuk bahasa Ruqyah. Bahasa Ruqyah tuh ada tiap daerah tuh. Baca ini. Saya lupa waktu kecil dulu. Dan itu terbukti Pak Ustaz ya. Kalau misalnya maksud saya mengerti di keluarga. Misalnya hatinya keras Pak. Dengan kita menyebut nama Asmaul Husna itu ada 2 Pak saya baca itu. Hatinya itu keras, dia bisa lunak gitu. Iya, insya Allah. Kita menjadikan itu sebagai perantara tawasul. Itu Ustaz boleh. Ya, ini kita berdoa kepada Allah dengan tawasul dengan asma Allah. Salah satu lagi kita bertawasul berperantara dengan solawat. Ngapa gitu doa itu pakai solawat? Itu tawasul yakni perantara yang boleh. Ada lagi pakai amal soleh. Ingat kisah 3 orang yang masuk goa itu. Wih, pintar sekali bunda, masya Allah. 3 masuk goa itu kan? Yang 1 apa, yang 2 apa. Dia bertawasul, aku pernah ini. Jadi ngungkit ibadah, amal baik itu boleh ya Anda? Boleh. Kepada siapa? Kepada Allah. Jangan kepada manusia. Itu namanya riya.
banyak cerita. Kalau kepada Allah nggak apa-apa, karena Allah tahu. Allah, ampunlah taat ya Allah dengan orang tua ampun. Tolonglah ya Allah. Ya Allah, itu anak saya ya Allah, kata ibu. Aku sangat cinta dengan dia, kabulkanlah ya Allah. Dia pengen ini, pengen itu, nggak apa-apa. Ya Allah ya Rahman ya, gitu ya. Makanya Ustaz, Ya siap, sudah ya. Ya. kalau tadi Siapa dulu? Ayah anda dulu, ibu. Bentar ibu ya. kalau tadi itu kebanyakan benda-benda adanya. Sekarang kalau bacaan yang bukan dari hadis dan Al-Quran, tapi ada bacaan tertentu dari guru. Iya ya, dah. Silakan. Ah, Ya. Terus? ada baca-bacaan dari guru bukan dari hadis dan Al-Quran. Apakah itu bisa membuat syirik, Ustaz? Nah itu syirik tadi, dia mintanya kepada siapa? Kalau dia minta kepada Gondoruo, tadi itu simsalabim, ada bedabra apa itu nggak ada. Ya, makanya pertama dia bisa syirik itu dia mintanya kepada siapa? Kalau dia minta kepada Gondoruo, kepada Gondoruo apa segala macam syirik. Tapi kalau dia minta kepada Allah, tapi minta kepada Allah itu tadi harus dengan bahasa yang terang. Makanya ruqyah atau jampi-jampi kalau bahasa kita, yang mantra itu salah satunya yang dibolehkan tuh yang jelas bacaannya itu. Jangan apa bacaannya. Banyak dukun yang kayak itu kan? Apa yang dibaca itu? Kalau dia membaca auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma ajidu wa khazir. Auzubika Rabbi, apa doa untuk orang sakit, auzubika dan seterusnya boleh. Memang dari hadis, dari ini doa untuk menyembuhkan orang, anta syafi syifaan dan seterusnya boleh. Itu ya. Jadi kalau memang bacaannya jelas, tapi makanya sebaiknya itu dari memang bahasa Arab atau dari Quran, dari hadis, atau kalau kita bahasa kita yang kita paham. Ya Allah, sembuhkanlah anakku ini. Bunda, boleh. Karena kita tidak ngerti bahasa Arab. Baca kata Nabi itu, baca Al-Fatihah. Amin. Usapkan. Ada hadisnya itu, dalilnya ada sahabat lewat suatu kampung, ketua sukunya itu disengat kalajengking. Lah berobat sana sih tidak sembuh. Lalu datang rombongan sahabat, dia minta tolonglah ketua kami, para suku kami disengat kalajengking. Ada tak kamu yang bisa ngobatin, jampi-jampi, ruqyah? Ada sahabat maju seorang, bacanya Al-Fatihah, sembuh. Saking senang kepala suku dikasihnya 100 ekor kambing. Senang kasih, senang sahabat. Tapi inilah sahabat tuh tidak langsung dikunyahnya, udah langsung dimasaknya kambing dan bagi. Dak, nanya dulu ke Nabi, ya Nabi boleh tak kami? Ngapo? Ceritalah dia. Oh boleh, jangan lupa aku kasih juga kata Nabi. Nah dari situlah para ulama mengatakan Al-Fatihah itu salah satu manfaatnya dia bisa untuk ruqyah. Jadi ibunda bisa bacakan kalau anak sakit, cucu baca boleh. Ibunda aja baca. Tidak usah untuk pergi ke dukun. Lah dukun TBC malah tadi TBC disembuh. Jangan. Ayah anda aja, ibu anda aja baca. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, aku berwasilah dengan bacaan-bacaan ini, sembuhkan ya Allah. Tak apa. Begitu juga sakit yang lain. Boleh tak dengan yang lain-lain obatan? Bolehlah minum obat yang lain. Gitu ya. Ibunda silakan. Om Ustaz. Itu ibunda dulu bentar Om. Aku lemak ini panjang. Gimana dengan mandi air garam itu, Pak Ustaz? Dan kan kita kan yang mengarahkan kita itu ustaz-ustaz besar nasional misalnya itu. Mandi air garam. Tapi orang itu sudah mandi gitu, gimana itu? Wallahu alam, saya belum tahu itu. Apakah dia ada mungkin segi ilmiahnya? Ada yang tahu Ayanda? Ayanda yang tahu nggak? Secara ilmiah ada nggak mandi garam? Saya pikir begini, kalau air garam itu kan dia akan Hah? Melunturkan ini? Iya. Oh, sama kayak perempuan ingin cantik kulitnya mandi susu. Oh itu, boleh saja. Dan itu supaya laku iklan.
Tapi kalau untuk supaya jadi jimat pengasih, itu tidak ada. Tapi kalau misal biasanya ada air garam untuk melepaskan puro, mandi di laut kan, korek kan, itu boleh, itu ilmiah. Tapi kalau yang tidak masuk akal supaya pengasih tadi itu tebar pesona, kau mandi garam, danyo itu. Tebar pesona itu pakai skincare yang mahal, bukan yang murah, jangan merkuri. Beli skincare minta sama lagi. Bukan pakai batu merah delima bawa di dompet, bukan. Bulu perindu, tidaknya itu syirik. Ya. Yang maksud itu kayak ada usaha jualan lah di Sulawati, misal sekilonya sejuta, atau berkah. Iya, hakikatnya itu tadi itu saya bilang apa saja yang kita mau pakai, kita mau makan minum, kalau memang kita baca ambil dari Quran hadis ada dalil boleh. Ya. Itu baca zat itu doanya itu yang jadi ini. Ya. Itu nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau ada tambahan tuh itu jangan. Ya. Kau baca Fatihah 101 kali misalnya, atau selawat 333 kali. Kau bacanya ngadap ke mana gitu kan? Kau entak kaki, itulah tambah-tambahan itu. Tapi kalau tambahan adinda tadi itu yakni dijual, itu kata Ayanda tadi itu ada namanya motif ekonomi. Memang kata PRT tadi, kalau nggak tahu di laut. iya benar kita bilang tadi itu. Bukan jual-jual air apa namanya itu? Air selawat. Bukan, ngapuin. Beli air yang bagus, yang disaring berapa kali itu. Itu sehat. Bukan air selawat dari Ustaz tadi. Kalau madu yang dijual di rumah takfis sudah dibacakan anak itu gimana Ustaz? Bukan maksudnya madu zatnya itu syar'i, memang itu sunnah dari Nabi SAW, sama seperti zam-zam, zaitun, buatin, itu boleh, nggak apa-apa. Lalu sudah dibacakan, ya mudah-mudahan itu, tapi bacaannya yang syar'i, jangan pimpal, jadi harus belajar. Tapi menurut Amri ya Yunda ya, menurut saya ya Yunda, lebih baik kita dewe lah. Iyalah. Gitu yang berdoa. Begini Pak Ustaz disampaikan itu tadi. Kalau dibacakan oleh Ustaz Kondang, orang yakin maka orang beli. Itu aja tujuannya. Itulah tadi itu. Itulah dia. Memang itulah karena ada bintang iklannya itu tadi. Sebenarnya kita berdoa langsung aja sama Allah. Bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau minta doakan orang yang kita anggap dia dekat sama Allah masih hidup, boleh. Itu tawasul berdoa kepada orang yang masih hidup. Boleh itu, Yunda. Boleh. Tapi kalau tadi itu doa yang sudah baca selawat, itu kayaknya perlu kita koreksi lagi lah itu. Karena boleh jadi ada motif-motif udang di balik rempeyek itu. Itu karena apa? Itu bisnis. Kadang kita tidak percaya. Kau beli ini, air ini sudah diselawat 1000 kali. Kelak wajah kau bersinar. Lah dari mana? Saya tidak percaya. Abang. Oh, ini tentang syirik. Pak Ustaz. Ada zaman dahulu 400 tahun lebih yang sudah. Para kiai, para syekh dan wali songo. Jadi mereka menyiarkan agama Islam. Ya. 400 lebih yang sudah, yang sudah. Ya. Jadi sebagian mereka menyiarkan agama Islam karena Allah, sebagian dia suka. Musuhi. Dia suka. Ya. Malahan dia nyaya. Ya. Jadi daripada dia berbahaya, dilemparnya tasbihnya ke orang itu, pingsan. Itu gimana tuh Om? Apakah sih itu tasbihnya? Karena tasbihnya itu dilemparkan ke orang, tapi pingsan, tapi tidak. Itu saya nggak bisa bilang syirik itu. Dilihat lagi dia percaya tasbihnya itu. Tapi saya yakin itu kalau tasbihnya itu sebesar-besar tinju, pingsan itu pasti. Serius, ini saya nyata. Tapi kalau
tasbihnya kecil, Iya. bisa juga orang itu pingsan mungkin karena tersugesti atau terkejut atau apa. Tapi yang jadi masalahnya tuh Om, yakni keyakinan orang tadi terhadap tasbih tadi. Iya. Bagaimana tasbih itu 100 kb, tasbih 100 kb. Itu benda, itu fungsinya hanya sebagai alat hitung, titik. Bukan dia ada kekuatan bisa meledak kayak bom tangan, bukan. Itu film Suzana, film kuntilanak. Inilah bahaya gitu nonton film kuntilanak dulu, sundel bolong. Itu gara-gara gawe sutradara Imam siapa tuh? Maksud saya Om, apakah sih hukumnya itu? Enggak, kita perlu koreksi tadi. Orang yang melakukan itu, dia keyakinannya apa terhadap syirik tadi itu? Dia keyakinannya apa? Ini yang memberi manfaat. Dia melempar itu apa? Spontanitas saja. Saya juga kalau lagi marah bisa juga melempar itu kan. Tapi saya tidak yakin ini memberi manfaat apa kan. Tapi kalau tasbih tadi, saya tidak berani langsung memastikan orang itu syirik apa gara-gara itu. Tapi kalau dia memang yakin, dia menjadikan tasbih itu sebagai jimat yang dia yakini punya kekuatan bisa menolak setan apa, nah itu syirik. Iya. Itu tasbih itu hanya sebagai pertama alat hitung zikir. Yang kedua bolehlah penghias, mungkin digantung dia mobil lah, begitu. Paham ya? Cukup ya? Buanglah tasbih. Ya cukup. Saya pikir cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.